Nah ini sebenarnya ini nih, gue yang baru terpikirkan hari ini tadi tentang flatten the curve. Yes. Ingat kan, familiar kan kalian flatten the curve? Yes. Nah, kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya flatten the curve ini kita ini nggak akan menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pandemi ini dengan cepat, tapi kita hanya membuat semua pasien ini bisa dirawat. Ya, benar. Menyelesaikannya dengan cepat, kita hanya bisa menunggu waktunya saja, bisa dirawat, tertangani. Memperlambat kenaikan case. Nah iya, memperlambat kenaikan case biar pasien-pasien yang terinfeksi bisa tertangani ya. Ya, intinya biar nggak kayak Italia atau Amerika sekarang. Nah, benar. Tapi nggak ada jaminan atau bahkan tidak bisa, kalau menurut logika gue nggak akan bisa si pandemi ini dengan flatten the curve aja selesai dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Iya, masih panjang ya. Kalau kita nggak punya obat, nah itu. Tapi aku tadi tuh habis baca, ada kok di Line Today itu tadi tuh ada beberapa WHO itu menguji beberapa vaksin. Ada 5 kalau nggak salah. 5 itu yang udah teruji, yang ada lagi yang 5 atau 10 gitu. Itu juga masih dalam pengujian tapi belum valid. Yang 5 itu udah valid katanya. Tapi untuk Indonesia ini kita belum megang kan? Nah, masalahnya vaksinnya itu bisa dipakai 8 sampai 12 bulan ke depan kalau nggak salah tadi itu ya bacanya ya. Ya benar. Nah, aku tuh bingungnya. Ini kan Indonesia kan udah belum hampir sih, baru memulai tes massal kan. Nah, takutnya itu nanti pas tes massal itu pasti membludak sih. Pasti. Kayak yang di Amerika pun sampai 83 itu dia nomor 1 sekarang coronavirusnya. Nah, takutnya di Indonesia kayak yang dirawat itu yang anak-anak muda doang, yang maksudnya yang masih ada masa hidupnya masih panjang gitu. Nah, takutnya yang tua-tua tuh udah nggak dirawat. Nggak gitu. Sebenarnya ada ini kan, Indonesia itu tes massalnya pakai rapid test. Iya. Nah, perlu diketahui itu rapid test itu dia itu hanya mengetes antibodinya itu ada atau belum di saat dites itu. Kalau dia itu ada, terus abis itu asimptomatis, maksudnya asimptomatis itu nggak ada gejala yang dia cuma harus karantina, selalu karantina. Kita tetap bakal selalu karantina, mau hasilnya negatif atau positif bakal tetap karantina guna kalau nggak terinfeksi COVID, biar nggak tertular sama yang lainnya. Kalau positif COVID bisa nggak menulari yang lainnya juga, gitu kan? Sebenarnya prosedurnya itu kalau positif ya udah karantina, kalau negatif 7 hari selanjutnya dites lagi. Tuh, jadi nggak ada jaminan di rapid test itu angka errornya, angka melesetnya sangat tinggi. Sebenarnya yang benar-benar infeksi COVID atau enggak itu tetap pakai swab test. Tapi gue nggak sama Indonesia bakal di rumah sakit itu merawat orang-orang yang anak-anak muda doang. Kecuali kalau anak-anak muda yang timbul
gejala yang sangat berat seperti sesak napas, udah gagal napas dan harus di ventilator gitu. Biasanya kalau yang positif tapi nggak timbul gejala atau gejalanya ringan, self isolation sih biasanya. Kalau nggak self isolation, dia diisolasi di rumah sakit gitu. Tapi pasti bakal seperti itu, Mo. Maksudnya bakal kayak banyak yang terlantar lah nantinya. Kalau ibaratnya ya. Bang, apa ya? Bisa dibilang kasarannya itu Indonesia nggak siap dengan kondisi ini kan. Jadi kayak tenaga meskipun medis, fasilitas kesehatan, vaskes yang ada di Indonesia yang benar-benar mampu menangani hal ini itu juga sedikit banget. Kayak ya bisa dibilang lah rumah sakit besar atau rumah sakit swasta yang udah gede kayak contoh Siloam kayak gitu. Cuma karena Siloam belum jadi rujukan. Dan kualitas tenaga medisnya juga sangat penting, soalnya ya kalian tahu kasus yang apa sih CEO PwC itu apa ya, lupa, yang dia meninggal gara-gara ribet apa namanya birokrasinya dan prosedurnya. Jadi dia dilempar-lempar yang kayak gitu. Jadi emang kata kakakku sendiri yang dia juga dokter kan, dia bilang emang ya sebenarnya orang itu emang tidak apa ya, nggak laki aja, soalnya dia dapet pelayanan yang di tangan orang yang tidak pas. Nah tapi masalahnya ya emang itu untungannya dia ya. Cuma kalau misalnya mayoritas pasien bakalan ada di tangan yang di orang yang tidak tepat, terus mau gimana coba, bayangin dong. Kayak itu standarnya belum sama semua gitu. Prosedurnya belum ada. Terus bahkan kemarin tuh aku dapat cerita dari seorang kenalanku yang ada di Jepang. Di Jepang pun juga prosedurnya juga belum sama semua gitu loh, semua rumah sakit atau vaskes. Dan bahkan dari pemerintah Jepang juga belum ada prosedur yang pas. Jadi prosedur yang pasti. Jadi kayak emang ini bukan masalah yang ringan, banyak hal yang terlibat dan banyak pihak yang terlibat untuk hal ini bisa benar-benar ditangani dengan baik. Benar sih, benar banyak. Ya, jadi di negara lain juga banyak kekurangan ya. Jadi bukan hanya Indonesia aja yang nggak siap, tapi dunia yang nggak siap. Sekedar tambahan aja atau bayangan untuk pandemi ini, mungkin teman-teman bisa nonton film Contagion. Itu film tahun 2011. Oh, yang relate sama ceritanya, corona. Ya, ceritanya mirip banget sama corona, tapi emang simptomsnya gejala-gejalanya emang lebih parah dari. Bukan hentai, Cuk. Anjing, Contagion anjir. Iya, Dimas mah hentai anjing. Ini sih yang nggak bisa baca. Oke, next question. Udah terlalu panjang ngomongan kita, tapi last question. Banyak yang ini sih opini yang bagus-bagus dari kalian sih, kayak kita harus memahami role masing, terus kita harus selalu self isolation. Agak kalau lama-lama self isolation ini bakal jadi gaya hidup baru nih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Gue mau nanya nih ke kalian nih, buat bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia nih, kata-kata apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita atau orang tua kita atau semua bangsa Indonesia yang nanti yang pada jadi pendengar kita ini, silakan. Pesan ada 4 poin yang ingin ku sampaikan ke semua orang untuk didengarkan dan untuk diterapkan hidupnya. Yang pertama,
itu dengarkan sains dan fakta. Jangan itu pertama, dengerin sains dan fakta itu maksudnya dengerin apa kata WHO, dengerin data yang udah ada, pahami itu dan segala macam. Ya pokoknya sains dan fakta. Yang kedua, jangan denial atau jangan sok berani sama keadaan sekarang. Maksudnya ini bukan saatnya untuk kalian tidak denial dengan kasus ini, karena udah terlalu banyak kasus yang sudah pasti terjadi dan sudah terjadi. Jadi udah bukan saatnya untuk denial dan jangan sok berani juga. Yang ketiga, jangan tunggu sampai orang terdekat itu kena baru kalian sadar akan bahayanya pandemi. Dan yang terakhir, ego aside. Jangan egois, pikiran orang lain, pakai ego bersama. Itu. Terima kasih. Oke, bagus banget nih penyampaiannya nih. Selanjutnya si Aan nih, silakan. Gimana? Wah. Kalau dari gua, ini pesan untuk masyarakat aja ya. Tolong jaga kebersihan kalian. Ingat cuci tangan. Habis ngapain aja bukan cuci tangan, ingat 20 menit. 20 detik. Anjing kering anjir. Kali 20 menit anjing. 20 detik. Nah, terus juga jadi kalau misalnya kalian ada yang punya duit lebih, itu bisa sumbangkan. Kan sekarang udah banyak ada platform dan juga donasi-donasi di kitabisa.com atau dompet duafa. Itu kemarin ada konser yang apa sih, yang Mata Najwa itu nah, kalau misalnya kalian ada duit, nah ya kalau kalian ada duit lebih itu bisa disumbangkan, itu akan membantu tenaga medis kita juga, terus untuk menyelesaikan masalah ini. Pokoknya dia tuh buat kalian semua, daripada kalian pokoknya jangan keluar kemana-mana dulu, daripada kalian keluar segala macam terus nanti kena corona, mending kalian ikut challenge until tomorrow di Instagram yang lagi rame. Wah, kalian itu bisa kalian ikuti di pedagang gabung. Itu lebih bermanfaat untuk sekarang daripada kalian keluar rumah, itu sangat berbahaya untuk sakit. Jadi aku ucapin semangat untuk pemerintah, semangat untuk tenaga medis yang sedang melaksanakan tugasnya. Semoga lancar dan sehat selalu. Dan masyarakat, tolong ikuti perintah dari pemerintah pusat, dan semoga virus ini cepat untuk dihilangkan di Indonesia. Ya, itu. Terima kasih. Amin. Oke, next. Selanjutnya buat si Dimeng apa nih? Kata-kata atau pesan untuk bangsa kita terkait menghadapi corona ini. Oke, untuk pesan untuk Indonesia, ada, kalau gue nggak salah ada kata ini, jika kamu ingin membantu Indonesia tapi passion kamu adalah lebah, ini kesempatan kamu. Cocok. Terus Indonesia itu harus tetap positif aja. Kalau Indonesia itu mampu melawan COVID-19, dan buat orang yang bekerja di luar sana untuk melawan COVID-19, ayo kita bantu dengan stay at home. Ini kesempatan kalian untuk keluarga kalian. Dan semangat untuk pemerintah. Semoga statement-statement atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk Indonesia semoga berhasil, dan kita tetap berdoa. Thank you. Oke, bagus banget nih. Pesan-pesan teman-teman gue. Oke. Rika udah tergabung belum? Udah tadi udah habis berak. Sebelum itu enggak mau. Gue pengen Bimo dulu. Gue biar yang terakhir, dia pengen nonton. Oh, oke. Yaudah. Oke, untuk Bimo, gue yang nanya. Dulu ya. Ya, untuk Bimo, pesan untuk Indonesia. Oke, sebenarnya ada beberapa sih. Untuk yang pertama, untuk melanjutkan yang si Sawi tadi,
jangan terlalu denial. Kalau ada kasus yang positif yang terdengar sama kalian, jangan menganggap itu jauh sama kalian, karena persebaran atau penularan virus ini sangat amat cepat dan Hanya bisa kena. persebarannya berlaku eksponensial, bukan linear. Terus selanjutnya, sebagai warga kita ini sedang berperang, sebagai bangsa kita ini sedang berperang. Kita ada role-nya masing-masing, Dulu buyut kita, canggah kita berperang dengan mengangkat senjata. Kita sekarang lebih amat sangat mudah kita berperang dengan cara di rumah aja. Jadi patuhilah. Untuk dokter atau tenaga medis, you got my respect. Tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Kita semua berdoa untuk segera selesainya virus corona ini. Dan untuk pemerintah, saya juga respect kepada pemerintah atas usaha dan kerja keras mereka untuk mengatur supaya warganya tidak terkena atau meminimalisir persebaran ini. Juga my respect juga, dan para warganya, mari kita bantu dua elemen lainnya ini untuk segera terselesaikannya global pandemic ini. Itu aja dari gue. Oke, next terakhir nih, biar nggak ketinggalan. Gue sempat mau nutup nih sebenarnya tadi, tapi ada Riko nih. Oke, terakhir nih gue. Ya, kalau dari gue sendiri ya mungkin cukup panjang sih. Yang pertama itu, tolong bagi masyarakat yang masih keluar, saya memohon untuk stay home. Karena Stay home. apa? Karena Stay at kalian home. stay home. Tetap di rumah saja. Iya deh, stay at home. Karena di rumah itu kalian ada keluarga, bisa ngobrol sama keluarga, bisa diskusi. Kenapa kalian harus keluar nongkrong yang nggak ada gunanya di saat situasi yang seperti ini. Tolong banget. Yang kedua, tolong kalian jangan pada panik buying. Karena apa? Karena banyak orang sekarang itu udah nggak ada, dan orang-orang itu semuanya tuh memborong semuanya tuh, borong gula, borong apa gitu. Gimana ya, kalau kata gue itu banyak orang yang membutuhkan, yang susah lagi. Pokoknya ada orang yang membutuhkan, jadi tolong jangan panic buying, jangan terlalu menimbun barang-barang pokok, dan biar harganya itu nggak terlalu naik dan stabil perekonomian Indonesia. Yang ketiga, solusi buat kalian-kalian yang nggak punya masker, tolong pakai masker yang kain, karena masker kain itu 80% dia bisa mencegah keluarnya virus itu tersebut atau masuknya virus tersebut ke dalam tubuh. Belilah 5 masker kain untuk bisa dibuat gantian di setiap harinya. Dan yang keempat, tolong kalian yang di Jakarta atau dimanapun, tolong sekali lagi jangan pulang ke kampung. Jangan ego kalian yang dibesarkan. Ada orang tua, ada adik kalian yang di rumah, itu menanti. Jangan sampai kalian pulang kalian membawa virus gitu. Kasihan sama keluarga kalian. Tolong ingat itu, jangan egonya aja yang digedein gitu. Kalau suasananya lagi kayak gini ya jadi di tempat kalian asal. Seperti hadis Nabi yang berbunyi,
Kalau kalian ada di daerah wabah, janganlah kalian keluar. Kalau kalian nggak di daerah wabah, janganlah kalian masuk di daerah yang ada wabahnya. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Diri saya sangat respect sama tenaga medis, dokter, dan yang garis terdepan lah. Semoga kalian diberi ketenangan dan diberi semuanya lah, sehat-sehat untuk Indonesia yang lebih sehat lagi. Dan jangan lupa kalian menerapkan hidup sehat, dan jangan lupa untuk mencuci tangan setiap detik pun. Kalau nggak gitu setiap 5 detik lah kalian cuci tangan. Oke, sekian dari saya. Nggak tahu gua ngomong apa tadi, Cok. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Untuk sebagai pengingat, disclaimer bahwa semua yang kita sampaikan ini umumnya adalah opini dari kita masing-masing, pandangan kita masing-masing. Jadi, Our opinion. ya, disclaimer bahwa ini adalah semuanya Itu cuma nyinyir doang. apa? Jangan terlalu nyinyir dari kita. Ya, Jangan terlalu nyinyir. Ini semua adalah daripada nyinyir, mending sekalian diskusi di kolom komentar kita. Oke. Pesan terakhir, selamat berjuang untuk tenaga medis yang sedang berjuang, dan semangat untuk pemerintah yang sedang mengatur dan melindungi warga-warganya. Dan dari warga, nurut aja lah. Oke? Satu poin lagi. Apa? Satu lagi dong. Tentu Oke, terakhir dari teman saya ini ada apa? bantu kalimat. tenaga medis untuk flatten the curve. #flatten the curve. Oke, oh iya. Satu lagi dong. Apa itu? Satu lagi dong. Tolong viralkan #karantina wilayah. Oh iya, berarti ada dua Viral, hashtag Cok. yang perlu diviralkan Orang ya? udah mulai anjir. Udah Iya. viral dari kemarin. Nah Ya, iya. siapa tahu di daerah pelosok-pelosok kan tidak ada sinyal. Gitu kan. Tolong dengarkan suara rakyat. Ini pesan buat teman-teman yang nonton. Sekali lagi, this is our opinion. Jadi mohon jangan terlalu Baper. masuk ke hati atau baper. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka podcast ini, like dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian ada apa sih namanya? Unek-unek. Dan kalau misalkan kalian Komentar. ada komentar, kalau misalnya kalian ada komentar, Titik yang salah. kalian salah. Langsung ke kolom komentar. Dan don't forget to subscribe. Jangan lupa lonceng. Jangan lupa aktifkan lonceng. Dengan mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya, berarti kalian akan konten. Channel kita. Oke, Iya. kita tutup dulu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan belepotan kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita tambah semangat membuat konten-konten yang insya Allah mengedukasi. Salam dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.